Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Sebelumnya Anda sudah mengetahui bagaimana objek PPh pasal 4 ayat 2 dan bagaimana beberapa objek tersebut setelah Anda mengetahui PPh yang harus Anda potong ataupun Anda setorkan sendiri. Nah, saya akan melanjutkan bagaimana PPh pasal 4 ayat 2 objek pajak yang termasuk apa aja nih. Nah, kali ini saya akan mengupdate terbaru yaitu diskonto surat perbendaharaan negara atau SPN. Nah, ini juga masuk ya dalam objek PPh pasal 4 ayat 2 yang diatur dengan menggunakan PP nomor 27 tahun 2008 serta PMK 63 tahun 2008. Nah, objek pemotongannya kalau untuk diskonto SPN atau surat utang negara jangka waktu maksimum 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Nah, kita perlu tahu nih tarifnya berapa, DPP-nya berapa, pemotong pajaknya siapa, dan pengecualiannya. Nah, kalau tarifnya itu adalah 20% untuk WP dalam negeri dan BOT. Sedangkan untuk WP luar negeri defaultnya adalah 20% untuk diskonto surat perbendaharaan negara. Nah, DPP-nya di sini kita akan lihat diskontonya SPN tersebut ya. Jadi surat utang negara di sini waktunya kan 12 bulan. Jadi DPP-nya adalah diskontonya. Oke? Kemudian pemotong pajaknya siapa? Yaitu penerbit SPN atau perusahaan efek yang termasuk di sana adalah brokernya ya. Jadi penerbit SPN atau perusahaan efek ya, atau dengan kata lain di sini juga ada broker ya. Nah, pengecualiannya di Indonesia ya, yaitu ada bank di Indonesia, kemudian dana pensiun dan reksadana. Nah, ini adalah diskonto surat perbendaharaan negara atau yang disebut sebagai SPN yang masuk sebagai objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian kita lanjutkan di sini penghasilan atas penjualan saham di Bursa Efek. Nah, jika Anda melakukan penjualan saham di Bursa Efek, bagi Anda sebagai wajib pajak orang pribadi ataupun badan, tentunya kita lihat dulu nih objek pemotongannya seperti apa, tarifnya bagaimana, dasar pengenaan pajak serta pemotong pajak dan penyetorannya seperti apa. Oke? Jadi kita lihat di sini ada transaksi penjualan saham di Bursa Efek, tarifnya berapa? 0,1%, yaitu dari DPP-nya jumlah bruto penjualan. Nah, sedangkan untuk pemotong pajak yaitu penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Nah, penyetoran atau tambahan PPh atas saham pendiri di sini akan berbeda ya. Nah, kalau misalkan nilai saham pada saat IPO saham pendiri ya. Jadi kalau perbedaannya ada transaksi penjualan saham di Bursa Efek juga. Nah, tapi nilai sahamnya pada saat IPO atau saham pendirinya, nah di sini ada tambahan senilai 0,5% dari jumlah bruto penjualan. Artinya jika pemotongnya di sini adalah emiten atas nama pemilik saham pendiri. Ya, jadi kalau dia sebagai saham pendiri, maka akan ada tambahan 0,5% terhadap PPh 4 ayat 2 yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tersebut. Nah, DPP-nya adalah jumlah bruto penjualan. Nah, penyetoran tambahan PPh atas saham pendiri paling lambat adalah 1 bulan setelah diperdagangkan di Bursa Efek. Nah, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih 0,5%, akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan umum. Nah, jadi bagi Anda sebagai wajib pajak dalam negeri ataupun yang ada dalam Indonesia ini, baik orang pribadi maupun badan, nah jika melakukan transaksi saham di Bursa Efek, ingat, tarifnya adalah 0,1% ya. Sedangkan bagi Anda sebagai saham pendiri ada tambahan senilai 0,5%. Wah, menarik ya. Di sini penghasilan atas penjualan saham jangan lupa dihitung berdasarkan jumlah bruto penjualan. Nah,
Selain itu, kita akan melihat bagaimana jika Anda melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, jadi kalau kita melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, nah bagi Anda wajib pajak orang pribadi maupun padan, ya, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan senilai 0% nih, tarifnya kemana? Nah, cukup menarik ya, 0% kepada pemerintah, BUMN, BUMD yang penugasannya untuk keperluan umum yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Nah, DPP-nya adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat, nilai risalah lelang, atau nilai yang seharusnya yang memiliki hubungan istimewa, nilai yang sesungguhnya atau yang tidak memiliki hubungan istimewa, dan nilai yang seharusnya berdasarkan harga pasar, tukar, hibah, dan lain sebagainya. Ya, pemotongnya adalah setor sendiri sebelum akta ditandatangani atau SSP harus divalidasi oleh KPP atau melalui IPHTB. Jadi ketika Anda melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan, nah kali ini kita harus ada validasi oleh KPP. Ya, ingat ya, harus ada validasi oleh KPP atau melalui IPHTB. Jadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Nah, kalau ada perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya atau yang biasa kita kenal sebagai PPJB, ya. Nah, kalau PPJB tarifnya sebesar 1% untuk pengalihan RS dan RSS oleh WP developer. Nah, selain yang ada di atas, ya tadi kalau kita bayarkan sesuatu, ya kita mesti lihat dulu nih pengaliannya kemana. Nah, kalau pengaliannya kepada pemerintah, BUMN ataupun BUMD tarifnya 0%. Kalau pengalihannya RS dan RSS oleh WP developer kenanya 1%. Nah, selain yang ada di atas kenanya adalah 2,5%. Artinya wajib pajak orang pribadi maupun badan. Nah, nilainya ya kita harus lihat adalah nilai yang seharusnya dari transaksi tersebut jika memiliki hubungan istimewa. Nah, kalau nilai yang sesungguhnya jadi nilai yang tanpa hubungan istimewa dan yang seharusnya kita bayarkan yaitu nilai pasar. Biasanya ketika kita beli sesuatu kita akan lihat dulu nih yang kita beli tentunya nilai transaksinya berapa. Nah, ketika Anda menjual dari apa yang Anda miliki tentunya ada pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, ya. Validasi jangan lupa dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id ya untuk saluran PHTB sesuai dengan Per 21 tahun 2019 di mana menggunakan tarif tunggal, pembayaran dengan SSP atau NTPN di mana ya pembayaran maksimum 10 SSP per NTPN. Jadi pastikan Anda sudah memvalidasi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, bagi Anda yang melakukan persewaan tanah dan atau bangunan, tentunya juga Anda perlu ketahui nih bagaimana pajak atas sewa tanah dan atau bangunan sebesar berapa? Ya, tentunya kita akan bahas ya. Nah, diatur melalui PP nomor 34 tahun 2017 terkait dengan persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, tarifnya adalah tarif tunggal yaitu 10% yang bersifat final. Nah, DPP-nya atau dasar pengalihan pajaknya adalah semua jumlah yang dibayarkan atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah ya dan atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Nah, jadi ketika Anda menyewakan nih tanah dan atau bangunan, pastikan ketika Anda melihat nih, oh
ternyata ada biaya-biaya nih yang perlu Anda masukkan ya atas sewa tersebut. Nah, pemotongannya jangan lupa dilakukan oleh lawan transaksi pemotong pajak. Jadi bagi Anda nih yang menyewakan tanah dan atau bangunan. Nah, Anda menyewakannya kemana? Wajib pajak orang pribadi ataupun badan. Nah, kalau wajib pajak badan, transaksinya ke pribadi, maka nilai yang disepakati berapa, kemudian 10% Anda bayarkan melalui PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ketika Anda ternyata lawan transaksinya adalah PT, jadi PT ke PT misal ya, maka bagi yang penyewa yang melakukan transaksi persewaan ya, jadi yang menyewa ke kita anggap sebagai PPh badan ya, jadi WP-nya adalah WP badan. Nah, PPh 4 ayat 2-nya si penyewa yang memotong kita nanti akan menerima bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, saat penyetorannya kapan ya? Nah, saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu ya. Kita lihat dulu nih, kalau ternyata ya mana uang diterima atau kita sudah kasih dulu nih tempat untuk dia pakai untuk setelah perjanjian tersebut mana lebih dulu uang masuk atau kita udah kasih dulu nih tempatnya ya untuk dipakai. Nah, kita lihat dulu ya. Jadi ketika uangnya masuk, pembayaran atau tergantung nih pada saat sewa. Jadi mana yang lebih dulu ya. Nah, selain itu penghasilan yang diterima pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan bangun guna serah. Ya, jadi build, operate, and transfer. Nah, ini juga ada proses di mana kita mengetahui bahwa tarifnya adalah 10%. Nah, kalau pemotongnya adalah kita juga bisa setor sendiri ya, setor sendiri jika lawan transaksi bukan pemotong pajaknya. Jadi kalau misalkan nih kita transaksinya dari PT ke OP orang pribadi, nah dia kan nggak bisa nih potong pajak. Nah berarti kita yang menyetorkan sendiri. Cukup menarik ya di sini PPh pasal 4 ayat 2. Tentunya stay tune terus di channel Michael Consulting dengan cara like, subscribe, and share, serta bagaimana MC Consulting dapat membantu perpajakan Anda. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.